Shalom, jumpa kembali di channel saya, Hidup Bijak di Akhir Zaman. Pada saat ini saya ingin memberikan video singkat mengenai alasan Alkitabiah. Kenapa orang yang sudah dikasih tanda awal yang saya bilang itu, Enjus itu, tanda Enjus masih bisa diberi kesempatan untuk selamat, ya. Ini Alkitabiah, ya. Saudara boleh setuju dan boleh tidak setuju, ya. Tetapi bukan berarti saya menyetujui, ya. Tetapi ini kabar bagi orang-orang yang sudah menerima Enjus untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan ambil di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang kedua sampai dengan ayat 2 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sudah memakai tanda itu, cawan yang pertama murka Tuhan yang Tuhan tumpahkan adalah dengan memberikan bisul-bisul. Nah, bisul ini dikatakan bukan bisul biasa, tetapi mengalami pengerasan arti, ya. Dikatakan bisul yang jahat. Artinya bisul ini penyakit yang bukan bisul biasa, tetapi penyakit bisul yang luar biasa. Nah, ini terjadi pada menjelang akhir dari akhir zaman. Jadi belum di akhir zaman itu Tuhan mengatakan ada 7 meterai yang terjadi di awal, lalu habis itu ada 7 sangkakala, dan kemudian ada 7 cawan. Nah, setelah jadi 7 meterai, ada 7 sangkakala dan 7 cawan ini. Itu 7 cawan yang pertama kali. Jadi di akhir dari akhir zaman itu, menjelang kedatangan Tuhan, ada 7 cawan. Dan cawan yang pertama itu adalah bisul-bisul. Nah, saudara, bisul-bisul ini, saudara, yang menjadi sebab di dalam ayat 11 banyak orang sulit untuk bertobat, ya. Saya akan bacakan. Dan mereka menghujat Allah di surga karena kesakitan. Nah, saudara, dan mereka menghujat Allah di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi yang menjadi alasan mereka tidak bisa diselamatkan adalah ketika mereka mengalami kesakitan, mereka justru menghujat Allah di surga. Tetapi mereka tidak bertobat. Yang kedua dikatakan mereka pun tidak bertobat. Jadi saya ambil kesimpulan, tidak selamat karena menghujat dan tidak bertobat. Kalau kita lihat poin terakhir, ya, dari kalimat ayat yang ke-11, ya, dikatakan tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Artinya di sini Tuhan sebenarnya menghendaki ketika itu terjadi ada pertobatan, ya. Ada permohonan pengampunan, ya. Ketika kesakitan dan bisul itu terjadi, Tuhan menghendaki ada perubahan, yaitu pertobatan dari perbuatan-perbuatan. Nah, saudara, kalimat inilah yang saya katakan dasar Alkitabiah, ya. Tetapi memang karena sulit itu terjadi, ya. Saya katakan bagi orang yang sudah menerima tanda, bahwa ketika saudara mengalami bisul-bisul, maka itu sangat sulit terjadi. Tapi bukan mustahil. Ketika saudara mengalami kesakitan, ketika saudara mengalami bisul-bisul, Tuhan menghendaki pertobatan dan berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Inilah video singkat saya. Semoga ketika saudara mengalami hal ini, ya, ketika ini benar-benar terjadi, mungkin saja saudara bilang tidak. Oke, tidak apa-apa. Tetapi seandainya ini terjadi, jangan menghujat nama Tuhan. Bertobatlah.
dan berbaliklah dari perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Amin.